Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, hanya kali ini di mata kuliah yang berbeda. Kali ini kita akan belajar tentang psikologi anak berkebutuhan khusus. Kemudian pada pertemuan kedua kali ini yaitu kita akan belajar tentang bagaimana sih anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kita akan coba mengenali, kemudian nanti akan ada beberapa topik bahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini. Nah, beberapa batasan topik bahasan ini diperlukan supaya memang alur berpikir kita ini supaya lebih runtut. Ada beberapa topik yang mulai awal itu ada pengertian ABK. Ya, jadi kita perlu paham dulu pengertiannya itu apa sih anak berkebutuhan khusus. Nanti ada beberapa definisi yang akan kita pelajari. Kemudian akan ada faktor-faktor penyebab. Jadi apa sih yang kemudian menyebabkan munculnya kondisi berkebutuhan khusus pada seseorang atau anak ya. Kemudian ada deteksi dini gitu. Kenapa saya bilang deteksi dini? Nanti akan saya bahas proses deteksi secara keseluruhan anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan fokus pada deteksi dini yang nantinya akan bisa dilakukan oleh teman-teman ketika sudah mempelajari mata kuliah ini ataupun lulus sebagai sarjana psikologi gitu ya. Kemudian nanti ada juga klasifikasi kondisi anak berkebutuhan khusus. Jadi, jenis-jenisnya itu apa saja, pengelompokannya seperti apa, nanti akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan kenalan dengan siswa berkebutuhan khusus. Siapa sih dia, kemudian kebutuhannya apa saja. Lalu yang terakhir ada sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oke, ini adalah definisi dari ABK. Tulisan yang berwarna kuning itu adalah key point ya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu ya mereka yang memang punya kondisi signifikan ya. Perbedaan yang signifikan pada beberapa dimensi. Contohnya di fisiknya, psikologisnya, kognitif, atau mungkin sosialnya. Sehingga mereka ini kesulitan untuk memenuhi tujuan atau tugas perkembangannya. Kemudian potensi mereka juga akhirnya kurang bisa dimaksimalkan. Ya, beberapa contoh kondisi berkebutuhan khusus itu saya beri warna biru ya. Jadi contohnya di situ ada tuli, buta, gangguan bicara, gangguan emosional atau mungkin individu dengan intelijensi yang tinggi. Ini adalah pengertian lainnya, tapi garis besarnya akan selalu sama. Ada gangguan perkembangan, contohnya di sini ya. Kalau tadi kan ada hambatan, di sini dibahasakan sebagai gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Kemudian mereka ini punya keterbatasan ya, baik fisik, kemudian psikologis atau mungkin kondisi emosi begitu. Jadi ada keterbatasan, ada hambatan sehingga memang mereka kesulitan untuk memenuhi tugas perkembangan, kemudian potensi mereka akhirnya belum bisa dimaksimalkan karena adanya beberapa batasan tersebut. Yang perlu saya tekankan, keterbatasan di sini tidak hanya serba kekurangan, ya, serba tidak ada. Mungkin kalau kita lihat itu yang dari fisiknya, kok ada bagian fisiknya yang tidak sama ya dengan anak-anak yang lainnya. Tapi kondisi berkebutuhan khusus ini juga berlaku bagi beberapa individu yang memiliki kondisi luar biasa. Ya, di definisi yang ketiga di situ ada keterbatasan atau keluar biasaan. Jadi selain yang kurang-kurang kok kayaknya nggak ada, tapi di satu sisi kebutuhan khusus itu juga dialami individu-individu yang memiliki keluar biasaan. Aspeknya sama, fisiknya, kemudian psikologisnya, emosinya gitu ya. Jadi fisiknya dia perkembangannya lebih dari anak-anak seusianya, atau mungkin kondisi kognitifnya itu perkembangannya itu lebih cepat daripada anak-anak biasanya. Emosinya, sosialnya lebih. Nah, kondisi yang luar biasa ini juga masuk dalam kategori atau pengelompokan sebagai individu atau anak dengan kebutuhan khusus. Nah, ini adalah beberapa penyebab. Jadi, kalau diklasifikasikan, 3 penyebab atau 3 faktor penyebab utama itu terbagi menjadi 3 ya. Ada prenatal, perinatal, dan pasca natal. Paling mudah mengenalinya adalah kalau prenatal itu terjadinya
ketika dalam proses kandungan atau sebelum dilahirkan. Sementara perinatal itu ketika proses kelahiran atau menjelang sesaat setelah proses kelahiran. Jadi pada saat proses kelahiran, baik itu melalui normal maupun sesar ya, atau mungkin beberapa saat setelah melahirkan. Ya. Kemudian pasca natal, nah ini setelah dilahirkan. Jadi misalnya anak ini usianya sudah 5 bulan, 1 tahun gitu ya. Atau idealnya memang kurang lebih dari 18 tahun. Jadi sangat mungkin awalnya baik-baik saja tapi kemudian kok ini ada sesuatu masalah, ada hambatan yang muncul sebelum usianya 18 tahun, itu bisa memunculkan atau memicu kondisi terjadinya kebutuhan khusus pada anak. Ya. Kemudian kalau bingung prenatal ini contohnya yang seperti apa? Tadi kita bahas bahwa prenatal itu kan terjadinya selama si anak atau si janin ini masih dalam kandungan atau terjadi dalam proses sebelum kelahiran. Contohnya itu misalnya seperti ada infeksi kehamilan ya, ada beberapa virus yang mungkin si perempuan, si calon ibu ini sedang mengandung, kemudian ada virus gitu ya yang dialami. Nah, beberapa virus itu seperti rubella. Ada beberapa virus yang bisa memberikan dampak kepada si janin, ada yang juga tidak. Nah, yang paling bisa mengetahui adalah dokter. Maka dari itu, memang secara keseluruhan untuk kondisi prenatal ini sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin gitu ya. Kemudian ada gangguan genetika, ya, ada faktor keturunan, ada gangguan kromosom misalnya yang sudah pernah kita pelajari bersama di psikologi perkembangan, ya. Kemudian ada usia ibu hamil. Jadi kalau dicermatin kenapa sih ada peraturan yang mengatakan ini loh ada usia batasan usia untuk menikah karena terkait dengan kesiapan ibu ya, kesiapan perempuan menjadi seorang ibu itu juga dipengaruhi oleh kesiapan psikologisnya. Jadi di sini dikategorikan itu ada usia ibu hamil yang beresiko, yaitu usia 12 sampai 15 tahun atau di atas 40 tahun. Dari berbagai aspek misalnya fisik ya, mereka belum siap sepenuhnya gitu kan ketika di usia itu. Usia 40 ke atas kan fisiknya sudah siap Bu, katanya kan sudah berkembang. Ya, tapi kita belajar juga di atas 40 sudah mulai mengalami penurunan dari aspek fisik sehingga sedikit banyak akan berpengaruh. Tapi apakah kondisi ini membuat semua ibu hamil yang usianya itu 40 tahun maka sama dengan akan melahirkan anak-anak berkebutuhan khusus? Jawabannya ya tidak gitu ya. Jadi tentunya perlu pemeriksaan ya, pemeriksaannya juga dari berbagai aspek yang dilakukan oleh tenaga profesional yaitu dokter gitu ya. Nah, kemudian yang terlalu muda juga tidak baik, 12 sampai 15 tahun karena memang secara fisik mereka belum matang, kemudian secara psikologis juga belum siap karena perkembangan emosinya akhirnya membuat mereka cenderung mudah stres misalnya atau mungkin mudah depresi karena belum sepenuhnya siap untuk menjadi seorang ibu, belum sepenuhnya siap untuk menjadi seorang seorang ibu yang kemudian punya tanggung jawab lebih. Wah, saya punya anak gitu ya, saya harus mengurus anak. Beberapa kondisi ini contohnya terjadi pada korban kekerasan seksual ya, atau korban pemerkosaan. Biasanya mereka itu kalau yang beberapa kali saya temui usianya 16, 17 begitu ya. Ternyata mereka sampai hamil atau biasa disebut itu dengan KTD, kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari mereka itu mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak pernah siap hamil di usia saat ini. Bahkan ketika mereka mengetahui kondisi kehamilannya itu di usia yang 6 bulan, 7 bulan begitu. Jadi bukan di awal-awal gitu. Mereka benar-benar sadar gitu walaupun mereka sebenarnya tahu kalau kok nggak mens ya gitu, tapi benar-benar sadar sepenuhnya kalau dia sedang hamil itu adalah ketika perutnya semakin membesar dan dia sayangnya tidak melakukan pemeriksaan sama sekali gitu. Sehingga ya tidak semua juga, tapi ada kasus yang saya tangani akhirnya memang anaknya masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus gitu ya, karena memang minimnya perawatan, minimnya kesiapan psikologis gitu. Kemudian misalnya keracunan saat hamil ini juga bisa, atau TBC, beberapa kondisi penyakit dalam skala yang berat
yang sangat mungkin ditularkan dari ibu kepada anak gitu ya. Kemudian ada TBC, ada sifilis, misalnya HIV AIDS ya. Nah, tapi dengan kecanggihan medis ya gitu. Jadi HIV AIDS ini kalau memang ibunya sudah teridentifikasi sejak awal tahu nih, oke saya positif HIV begitu ya. Ini saya hamil, bisa nggak saya meminimalisir penularan ini gitu ya. Nah, sekarang itu bisa dokter akan punya cara mengupayakan sebaik mungkin supaya memang meminimalisir terjadinya penularan. Tapi syaratnya itu satu, ya idealnya diidentifikasi sejak awal gitu ya. Kemudian ada faktor resus, ada pengalaman traumatik yang menerima ibu, ada penggunaan sinar X yang berlebihan atau ronsen ya. Nah, jadi kalau ronsen ya tunggu arahan dari dokter, jangan semau-maunya. USG juga begitu, nggak semau-maunya kita USG sebulan 2 kali karena pengen tahu betul perkembangannya ya. Karena perlu hati-hati ya, sehingga memang ikuti jadwal yang sudah dibuat oleh dokter ataupun bidan gitu ya. Kemudian masuk di perinatal. Nah, kalau perinatal ini kan tadi di saat melahirkan atau sesaat setelah melahirkan. Jadi coba tanya deh sama saudara atau ibu ya, waktu melahirkan sesaat setelah anak ini keluar itu pasti akan dilakukan observasi gitu ya. Observasi oleh dokter, bidan, siapapun tenaga penolongnya. Ya, hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kondisi anak ini lahir dengan sehat, ya semua perkembangan fisiknya sudah optimal, sudah berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa kondisi misalnya kelahiran prematur yang akhirnya membuat dia bisa berpotensi kekurangan oksigen, atau kalau prematur lebih cepat ada yang lebih lama, misalnya 10 bulan dia baru lahir gitu ya. Nah, ini berpotensi untuk anak ini mengalami keracunan ketuban. Nah, seperti itu. Kalau memang itu ditemui, beberapa kondisi itu ditemui, maka si anak ini harus mendapatkan perawatan yang cukup intensif, gitu kan. Ada yang dimasukkan ke NICU, ya. Mereka akan dapat beberapa obat berupa suntikan, biasanya seperti itu. Kemudian diobservasi sampai kalau memang kondisinya stabil, anak ini boleh dibawa pulang. Gitu ya gambarannya. Kemudian kelahiran dengan alat bantu. Jadi ada beberapa kondisi kelahiran, khususnya yang normal itu kalau susah sekali ya, anak ini kok nggak keluar-keluar gitu ya, padahal ibunya udah mulai capek gitu. Ada beberapa alat bantu yang bisa digunakan seperti kop atau yang ada model yang seperti tang juga gitu. Jadi ini memang membantu kepala bayi itu untuk dirangsang lebih cepat keluarnya. Nah, jadi jangan kaget kalau ketemu anak bayi yang baru lahir ini kok kepalanya agak ada benjol gitu ya. Nah, coba ditanyakan ke ibunya, kemungkinan proses kelahirannya dibantu dengan alat gitu ya. Kemudian ada pendarahan. Jadi ketika mau melahirkan itu ibu mengalami pendarahan. Nah, kondisi ini juga perlu diperhatikan. Kemudian kelahiran sungsang. Nah, kalau kelahiran sungsang, sungsang itu adalah posisi di mana janin itu kebalik. Jadi kalau lahiran itu kepalanya sudah standby, siap di bawah gitu ya, karena idealnya kepala yang keluar duluan. Tapi di sini itu kebalik, kepalanya masih di atas, kakinya masih di bawah. Nah, kalau dalam proses kelahiran sesar tentunya nggak terlalu bermasalah ya, karena dokter bisa mengidentifikasi, oke ini mana sih kepalanya, kemudian dikeluarkan duluan gitu ya. Nah, kalau tetap akan dilahirkan dengan cara yang normal, kakinya yang keluar, nah ini kondisi yang kemudian akan diperkirakan akan mempengaruhi kondisi si anak, karena dia akan kekurangan oksigen gitu kan, karena kalau kepala duluan keluar, kemudian dia bisa bernafas gitu kan, sementara ini kepalanya yang belakangan keluarnya. Jadi ada resiko ya, bahkan resiko terburuknya itu adalah kematian bayi gitu. Atau kecacatan bahkan pada ibunya juga gitu, karena kondisi yang cukup susah gitu, sehingga banyak disarankan kalau kondisi sungsang ini sekarang disarankan untuk sesar. Kemudian ada tulang ibu yang kurang proporsional sehingga akan menghambat proses kelahiran. Kemudian di pasca natal itu contohnya ada pertumbuhan fisiknya terhambat. Jadi sampai 1 tahun baik-baik saja, tapi kemudian kok terhenti di usia 1 tahun atau 2 tahun misalnya. Kemudian fungsi psikologis gitu ya, sensori motor kita pernah belajar ya.
tahapannya Piaget, tahapannya Erik Erikson ya. Ketika di situ ada hambatan gitu ya, cukup berpotensi untuk menyebabkan kondisi kebutuhan khusus. Kemudian ada perkembangan bicara, ada perilaku emosi dan sosialisasi yang terhambat ya. Tuh. Kemudian ada kekurangan zat makanan, ya, ada keracunan misalnya, kemudian kekurangan zat makanan. Ini mungkin yang paling kita kenal itu adalah gizi buruk gitu ya. Nah, atau mungkin ketika setelah dilahirkan anak ini sakit, misalnya sakitnya TBC atau kejang, ya kejang yang tidak tertangani, panas, kemudian kejang tidak tertangani sehingga memberikan dampak pada si anak. Nah, ini adalah gambaran dari faktor penyebab khusus. Nah, pastinya seperti apa? Tentunya pastinya ini setiap individu punya kondisi yang berbeda. Maka dari itu dikatakan bahwa kondisi anak-anak ini sangat bervariasi. Kemudian kalau sampai hari ini, setahu saya ketika belajar dengan tim dokter juga, nah, itu adalah beberapa kondisi ya. Kemudian penyebab pasti kalau kita tanya sakit demam berdarah itu penyebabnya karena digigit nyamuk. Ya, kemudian COVID ya karena kena virus. Nah, kondisi yang berbeda pada anak berkebutuhan khusus diperlukan pemeriksaan yang luar biasa, observasi yang mungkin tidak hanya sekali gitu ya. Sehingga diagnosa itu biasanya disebut dengan diagnosa berjalan. Ini wawasan untuk teman-teman. Mungkin memang S1 belum sampai membahas di situ, tapi saya kasih tahu ini sebagai wawasan kalau memang ketemu dengan anak berkebutuhan khusus. Loh, hari ini katanya diagnosanya A, tapi kemudian nanti bisa berubah lagi, itu cukup wajar dalam kondisi kasus anak. Namanya itu adalah diagnosa berjalan. Karena memang begitu penyebabnya, kemudian ciri-cirinya. Nah, ini dua hal yang sangat perlu kehati-hatian gitu untuk menentukan dua hal ini gitu. Penyebabnya kalau autis itu pasti karena timbal itu ya gitu. Jadi orang-orang nggak boleh makan kerang ya ibu-ibu hamil. Belum tentu begitu juga gitu. Jadi ada pemeriksaan yang cukup kompleks gitu. Dan sampai hari ini beberapa kondisi jenis gangguan juga kesulitan diidentifikasi sebenarnya penyebab pastinya secara pasti untuk kasus ini itu apa, itu susah ya. Tapi ini adalah paling tidak kita paham bahwa oh ini loh kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan seseorang atau anak itu mengalami kondisi kebutuhan khusus begitu. Nah, kemudian cara deteksinya itu adalah deteksi dini itu paling awal adalah mendeteksi perkembangannya. Anda masih ingat ya, di sini ada periode atau tahapan perkembangan. Ini adalah tahapan perkembangan manusia, gitu ya, dari mulai sebelum kelahiran sampai dengan dewasa. Gitu. Nah, kemudian Anda juga ingat ada tugas perkembangan. Cek tuh, gitu kan, waktu bayi tugas perkembangannya anak 1 tahun, bayi anak 1 tahun itu apa, anak 2 tahun itu apa, ya kan? Sampai dengan dewasa akhir itu ada tugas perkembangannya. Kita bisa ngecek apakah memang perkembangan emosinya sesuai, apakah perkembangan kognitifnya itu sesuai. Jika ada jumping atau misalnya skip gitu ya, jadi ada hal yang tidak terlewati, nah kita bisa cermati bahwa ada apa nih gitu ya. Kita perlu curiga awal gitu ya, tapi tidak perlu curiga yang berlebihan, tapi kita perlu hati-hati gitu ya. Udah mulai waspada kalau ada sesuatu yang beda nih gitu ya. Kok dia tidak mengalami proses perkembangan atau tahapan perkembangan pada umumnya di setiap aspeknya ya. Ingatkan aspeknya ada fisik, kemudian kognitif, ada emosi, sosial ya, kognitif dan bahasa. Nah, itu dia kita bisa cek di situ. Ya, ini gambaran umumnya. Misalnya fisiknya sesuai nggak ya gitu ya. Kalau anak umur 3 tahun ini berapa tingginya, berapa beratnya, sampai dengan seterusnya dicek gitu kan. Sehingga akan teridentifikasi ketika kok ini beratnya tidak sesuai ya, tidak normal ya. Misalnya kan ada KMS-nya atau ada standarnya ya gitu. Nah, kalau tingginya kok juga ini kok nggak bertambah ya gitu. Jadi kita perlu awas di situ. Gitu. Oke, kemudian ini saya ingatkan lagi tahapan perkembangan ya. Setiap tahapan itu punya ciri khasnya masing-masing ya, kemudian punya tugas perkembangan yang idealnya dilalui juga dengan baik gitu. Di sini juga ya sampai dengan dewasa akhir.
Nah, ini gambaran umumnya. Kebutuhan dasar tertentu harus ada, tugas perkembangannya juga harus dipenuhi. Itu adalah syarat terjadinya perkembangan yang optimal, gitu. Nah, kalau ada skip, ada yang tidak dilalui, gitu ya, maka kita perlu identifikasi, gitu. Kita perlu curiga, gitu ya. Jangan-jangan ini ada potensi untuk terjadinya hambatan, itu tadi. Ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari kondisi anak berkebutuhan khusus ya. Di sini saya ambil acuannya itu adalah Individuals with Disabilities Education ya. Jadi mungkin kalau Anda menemukan klasifikasi atau pengelompokan dari sumber yang lain ya sangat wajar karena yang saya ambil ini adalah satu sumber ya. Jadi digolongkan ada anak dengan gangguan fisik, kemudian ada anak dengan gangguan emosi dan perilaku, sama ada gangguan intelektual. Nah, masing-masing itu sudah ada jenis-jenisnya atau contoh-contohnya itu seperti apa. Nanti, nah spesifiknya kita akan pelajari dalam pembagian tugas kelompok yang sudah dibuat oleh teman-teman, gitu ya. Nah, ini saya nggak terlalu jelaskan secara detail ya, nanti akan kita bahas gitu. Kita cermati betul-betul setiap gangguan ini seperti apa. Tapi mungkin kita juga tidak mempelajari keseluruhan atau semuanya, karena kita punya batasan waktu gitu ya. Nanti kalau ada waktu yang lebih, bolehlah kita sharing tentang jenis gangguan yang tidak terbahas dalam pembagian tugas kelompok. Nah, ini adalah gambaran dari kondisi berkebutuhan khusus. Jadi mereka ini kondisinya macam-macam ya. Ada yang punya keterbelakangan mental, ada yang punya gangguan atensi, ada yang punya masalah di emosi atau perilaku, ada yang punya hambatan di fisik, ya, ada yang punya special gift. Jadi ini adalah anak berbakat, gitu ya, anak indigo. Mereka punya kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki anak-anak pada umumnya. Nah, seringkali anak dengan berkebutuhan khusus ini tidak hanya berdiri dengan satu diagnosa, gitu ya. Jadi misalnya autis dengan Asperger gitu kan. Autis Asperger sekarang dikelompokkan dalam satu kelompok gitu ya. Misalnya ada autis dan hiperaktif gitu ya. Nah, ini sangat mungkin terjadi sehingga mereka itu sangat khusus sekali. Makanya sudah mereka ini punya kondisi yang khusus, setiap individunya juga punya karakteristik sendiri-sendiri, ciri khasnya sendiri. Kemudian kompleksitas dari kondisinya itu juga macam-macam, sehingga mereka secara keseluruhan itu butuh cara belajar yang berbeda ya. Kemudian beberapa tingkat keparahan itu juga dipengaruhi oleh usianya, jenis kelaminnya, kemudian lingkungan hidupnya gitu ya. Nah, jenis kelamin, ada beberapa kondisi gangguan yang hanya dialami untuk anak perempuan saja, gitu kan. Saya lupa namanya apa. Tuh ada. Kemudian yang laki-laki, gitu, ada ya. Kemudian CP misalnya cerebral palsy gitu kan, tingkat keparahannya seperti apa. Autis itu ada skalanya, ada skala ringan kah, sedang kah, atau berat. Kalau ringan ya otomatis akan lebih mudah ditangani ya. Kemudian ini kebutuhan mereka yaitu pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Jadi serangkaian kebutuhan yang spesial gitu ya, karena dasarnya ini adalah anak-anak spesial. Kemudian pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu difasilitasi secara khusus juga ya. Nah, kemudian ini adalah sejarah perkembangan pendidikan ABK, nanti silahkan dibaca. Jadi ternyata penanganan kondisi ABK sebenarnya kondisi ini sudah muncul sangat lama, bahkan sebelum abad ke-16 gitu ya. Tapi karena memang minimnya pengetahuan, waktu itu mereka belum mendapatkan kondisi atau perlakuan yang layak. Jadi mereka ini ya diikat, ya dipasung, diperlakukan tidak baik ya. Kemudian karena mereka ini dianggap sihir, ini kondisinya serupa kalau teman-teman belajar tentang psikologi klinis gitu ya. Jadi psikologi klinis itu perkembangannya juga begitu. Orang-orang dengan gangguan itu mereka tidak diberikan layanan yang layak begitu ya, sampai akhirnya pelan-pelan mulai muncul rumah sakit di situ gitu ya. Kayaknya beda nih keterbelakangan mental dan gangguan emosional. Ini diawali oleh John Locke ya. Kemudian ada tokoh Amerika yang akhirnya
mulai banyak yang mengembangkan cara mengidentifikasi atau toolsnya untuk identifikasi gitu ya. Di sini ada tes Binet. Jadi kalau tadi deteksi dini itu melalui tugas perkembangan, proses identifikasi yang kompleks itu dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu psikolog ataupun dokter tumbuh kembang ya. Menggunakan berbagai ragam tools ya, jadi alat yang memang cocok untuk mengidentifikasi kondisi berkebutuhan khusus. Tentunya diawali dengan proses wawancara dan observasi gitu ya. Jadi diwawancarai dulu orang tuanya, kemudian anaknya gitu. Kalau anaknya kesulitan untuk menyampaikan informasi, maka orang tuanya yang perlu diwawancarai. Kita akan identifikasi bagaimana dulu kehamilannya, kondisi hamilnya seperti apa, ada masalah enggak, dan lain-lain sebagainya ya. Nanti secara detail itu memang perlu dipelajari, dan ini bisa dipelajari kalau memang teman-teman punya peminatan di anak berkebutuhan khusus ya. Saya tidak terlalu jelaskan detail karena memang itu nanti bagiannya atau jatahnya ketika teman-teman akan lanjut kuliah di magister profesi psikologi. Baru itu nanti dipelajari betul. Wawancaranya pertanyaannya apa saja, ya, yang diobservasi apa saja, cara observasinya juga seperti apa gitu ya. Akan berbeda ketika kita hadapi kasus anak, kemudian kasus dewasa, bahkan kasus anak pun dengan jenis gangguan A dan jenis gangguan B bisa saja observasi wawancaranya juga berbeda. Ya, ini adalah salah satu tes nih, ada tes Binet gitu ya. Kalau teman-teman belajar ada tes Binet, itu akan bisa digunakan untuk mengidentifikasi kondisi cacat mental ya. Jadi kalau tes Binet itu dilakukan, kemudian kita akan bisa dapatkan gambaran anak ini usia fisiknya setara nggak sih dengan usia mentalnya gitu ya. Apakah usia fisiknya 3 tahun itu memang mencerminkan anak 3 tahun, atau ternyata dia punya kemampuan yang lebih, yang ternyata usianya 3 tahun, wah ini kemampuannya sebenarnya setara dengan anak usia 5 tahun misalnya. Kita akan bisa identifikasi di situ. Dan ini toolsnya psikologi ini. Teman-teman bisa belajar nanti. Kemudian ada kurikulum tersendiri ya, ada Montessori, bahkan semakin kesini makin tenar ya gitu. Kalau teman-teman dengar Montessori. Gitu. Kemudian ada undang-undang pemerintahan. Kalau ini diawali di Amerika, ternyata di Indonesia pun sudah punya. Gitu. Didasari UUD 45 ya. Kemudian ada setelah diamandemen juga tetap mengatur tentang pendidikan. Nah, di sini spesifiknya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, gitu. Jadi memang membahas butuhnya pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus untuk mereka-mereka atau anak dengan berkebutuhan khusus. Oke, jadi ini kemudian daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, jadi saya harap ini adalah materi dasar, kemudian bisa jadi acuan untuk memahami bagaimana sih kondisinya dari anak berkebutuhan khusus. Ya, jika ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di WA group, kemudian kita bisa diskusi bersama. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan kesediaannya mendengarkan penjelasan dari saya atau menyimak penjelasan dari saya. Saya harap terus belajar, jadi tidak hanya mengandalkan materi ini saja. Silakan eksplor buku-buku yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.